Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sepanjang tahun 2021 Tuhan telah memimpin, menuntun, menyertai. Dan sekarang kami boleh masuk di tahun 2022 dengan keadaan baik, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami tetap menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami. Dalam nama Yesus, amin. Wanita kasih Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya akan berikan judul, Jangan Pernah Lelah Menghadapi Hidup dan Masalahnya. Jangan pernah lelah menghadapi hidup dan masalahnya. Mazmur 118 ayat 1-9. Mari kita baca Mazmur 118 ayat 1-9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Wanita kasih Tuhan, dalam hidup ini tidak ada masalah. Pasti selama hidup ada masalah. Dan masalah itu seperti sahabat yang setiap kali menghampiri kehidupan kita. Dan kita harus belajar bersahabat dengan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Dan salah satu sikap ibadah adalah kita harus bersyukur kepada Tuhan seumur hidup kita. Jadi ibadah itu merupakan sikap hidup. Jadi ibadah tidak hanya datang ke gereja, berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab, mendengar berkhotbah tanpa ada sikap yang berkelanjutan. Tetapi beribadah adalah satu sikap yang harus kita nyatakan, baik di dalam gereja, di dalam tempat ibadah maupun di luar tempat ibadah. Dan salah satu sikap yang harus kita lakukan seumur hidup kita adalah sikap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur artinya adalah dapat menerima segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu baik maupun tidak baik, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kecukupan maupun kekurangan. Kita bisa berkata, Tuhan itu tetap baik. Itu orang yang bersyukur. Mengapa kita bersyukur? Kita bersyukur pada Tuhan. Apa alasan kita bersyukur pada Tuhan? Ayat 1-4 bisa dinyatakan bahwa sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Menyatakan sebab Ia baik, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih itu berbicara tentang pengampunan dan belas kasihan Tuhan kepada manusia. Jadi kasih itu selama-lamanya. Pengampunan dan belas kasihan itu selama-lamanya bagi kita manusia. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9-10, 1 Yohanes 4 9-10, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dikasih Allah itu mengampuni kita, orang yang berdosa. Kasih tentu selama-lamanya. Kita tidak lepas dari kesalahan, kita tidak lepas dari kekurangan. Setia itu berbicara tentang providensial Allah, artinya pemeliharaan
dan pengaturan Tuhan akan ciptaannya termasuk manusia. Pengaturan Tuhan atas alam ini contohnya matahari selalu terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Mari kita baca Mazmur 104 ayat 9. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Jadi Tuhan mengatur waktu dengan bulan. Bahkan matahari tahu waktunya dia terbit dan waktunya dia tenggelam. Itu adalah pemeliharaan Tuhan atas alam ini. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan menciptakan manusia, memelihara manusia, yaitu untuk perbuatan baik. Jadi kita adalah buatan Allah, itu diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalau kita lahir hanya satu kali dari perut ibu kita, maka perbuatan dosa akan terus mengikuti kita. Karena pada dasarnya kita adalah manusia berdosa, tabiat dosa itu melekat dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata pada hari ini bahwa ketika kita diciptakan dalam Kristus Yesus, maka kita akan mampu dan dapat melakukan pekerjaan yang baik. Dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah sudah mengatur semuanya, mempersiapkan semuanya, bagaimana manusia itu bisa baik, bagaimana manusia itu bisa taat dengan sungguh-sungguh, mengasihi dengan sungguh-sungguh, mengampuni dengan sungguh-sungguh ketika dia ada diciptakan di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, yaitu hidup di dalam Kristus yang mengasihi. Sebagaimana Allah telah mengasihi kita, maka kita pun akan dapat mengasihi, melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan berdasarkan ingin dipuji, tapi berdasarkan kasih yang tulus. Nah, wanita kasih Tuhan, betapa luar biasanya bahwa kasih setia Tuhan, pengampunan dan pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan itu berlangsung terus-menerus sepanjang masa, sepanjang kita hidup. Nah, siapakah yang harus bersyukur? Yaitu kita semua, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan harus bersyukur. Orang yang bersyukur itu akan memiliki pikiran yang positif. Ada ciri-ciri, ada sikap bagi orang yang bersyukur. Apakah ciri-ciri orang yang bersyukur? Yang pertama adalah dalam ayat yang kelima yang dikatakan, ketika dalam kesesakan aku datang pada Tuhan. Ini orang bersyukur. Ketika dia mengalami kesesakan, ketika dia mengalami tekanan, mengalami masalah, dia tidak menyalahkan lingkungan, tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan orang dan dirinya sendiri, tapi dia datang pada Tuhan. Itu ciri orang bersyukur. Dia tahu Tuhan menolongnya. Ya, jadi cirinya adalah dia selalu datang pada Tuhan saat kesesakan. Bukan mencari pertolongan yang lain, tapi dia mencari pertolongan Tuhan. Yang kedua, orang yang bersyukur itu mempunyai pikiran yang positif. Bisa dikatakan bahwa di saat aku kesesakan, aku datang pada Tuhan. Ia menolong aku, ya. Ia menjawab aku dan memberi kelegaan. Ini pikiran positif. Dia tahu ketika dia datang pada Tuhan, Tuhan akan mendengar doanya. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Ini pikiran positif. Dia memandang positif bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalahnya. Tuhan lebih besar dari persoalannya. Ketika Daud menghadapi Goliat, Daud tidak melihat Goliat yang besar. Secara jasmani, secara akal, Daud kalah. Tetapi Daud tidak memandang kebesaran Goliat, tapi dia memandang kebesaran Tuhan yang sanggup mengalahkan Goliat. Dia katakan, aku datang kepada kamu bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, tetapi di dalam nama Tuhan. Itu berpikir positif, tenang, bersyukur. Dia tahu, dia yakin bahwa Tuhan mendengar dan memberikan kelegaan.
Yang ketiga adalah orang yang bersyukur. Dia akan menempatkan Tuhan pada posisi yang lebih tinggi dari apapun juga. Ya, artinya orang yang bersyukur dia akan mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Ayat 8 dan 9, berbahagia orang yang percayalah kepada Tuhan daripada pada bangsawan. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada kepada manusia, karena akan kecewa. Ketika saya dan saudara mengharapkan manusia yang berjanji menolong kita, belum tentu orang itu bisa menolong kita. Ya, satu saat orang bisa mulai masalah dan dia tidak bisa menolong kita. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti dapat menolong kita dengan berbagai cara, beribu cara dan bisa menolong. Kalau kita yang berpikir kita hanya tertuju pada satu orang, dan ketika orang itu tidak bisa menolong kita, kita kecewa, kita marah. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa menolong kita lewat apapun juga. Jangan berpikir bagaimana Tuhan menolong saya, tetapi melakukan apa yang bisa saya dan saudara lakukan. Ketika perkawinan di Kana kehabisan anggur, bagaimana pemimpin pesta merasa malu, tetapi di sana ada seseorang yang mempunyai hikmat, meminta tolong pada Tuhan untuk melakukan sesuatu. Pelayan-pelayan tidak banyak bertanya, dia melakukan apa yang disuruhkan Tuhan, yaitu mengisi 6 tempayan dengan air. Mereka tidak berpikir untuk apa air, tapi mereka hanya percaya. Ketika mereka taat, maka apa yang tidak bisa mereka lakukan, Tuhan yang akan lakukan. Air menjadi anggur, tawar hati menjadi satu kesukaan. Ketika janda Sarfat mengalami ekonomi yang kritis, ketika dia hanya sedikit minyak dan sedikit tepung, dan setelah itu mereka akan mati. Tetapi Elia berkata, buatlah dulu untuk aku, baru untuk anakmu dan untuk dirimu. Wanita itu berkata, setelah aku masak aku akan mati. Tetapi dia taat. Dia melakukan apa yang dikatakan Nabi Elia. Dia membuat makanan untuk Nabi Elia, dan setelah itu untuk dia dan anak. Apa yang terjadi? Tuhan mencukupkan, memelihara mereka. Minyak itu tidak habis, tepung itu tidak berkurang, semuanya berjalan. Berkat yang sedikit bisa mencukupkan sampai pada akhir. Dan kasih Tuhan, jangan pernah lelah dalam kehidupan kita. Tahun 2022 ini, di awal tahun ini, kita jangan terlena dengan masalah, tetapi mari kita belajar untuk bersyukur. Maka kita tidak akan pernah lelah menghadapi hidup ini dan masalahnya, karena ada rasa syukur dalam hati kita. Karena orang yang bersyukur, dia akan tenang dalam hidupnya. Dia akan selalu berpikir positif dalam hidupnya. Dan dia menumbuhkan iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Tetapi ketika orang itu tidak punya rasa bersyukur, dan lawan rasa bersyukur adalah sinisme, selalu memandang segala sesuatu negatif. Negatif, semua negatif. Orang tua menasihati negatif, suami menasihati negatif, segala sesuatu dipandang negatif. Dan orang yang tidak bisa bersyukur itu adalah orang yang tidak puas, dan orang yang lupa akan Tuhan. Dan orang yang tidak bersyukur, dia akan menderita dalam hidupnya, karena dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran, dan suatu saat dia akan mati di dalam kehidupan yang tidak ada rasa bersyukur. Untuk itu mari di tahun 2022 ini belajar bersyukur setiap waktu. Itulah sikap orang yang beribadah, bersyukur senantiasa. Puji nama Tuhan, wanita kasih Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan, biar menjadi berkat bagi kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.